Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Muhammad Askal Askia. Saya Muhammad Askal Askia bakal membagikan konten mengenai kesimpulan dan refleksi dari pengetahuan konten dan konteks yang pastinya bermanfaat. Nggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Kesimpulan mengenai pengetahuan konten dan konteks sebagai berikut. 1. Pengetahuan konten. Pengetahuan konten merujuk pada informasi yang spesifik dan faktual tentang suatu topik atau subjek tertentu. Pengetahuan konten adalah informasi yang dapat diukur dan diidentifikasi dengan jelas. Contoh pengetahuan konten termasuk fakta, data statistik, teori ilmiah, dan informasi spesifik lainnya. Pengetahuan konten sangat penting dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan proses pengajaran. 2. Pengetahuan konteks. Pengetahuan konteks berkaitan dengan cara informasi diterapkan dalam situasi atau lingkungan tertentu. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana informasi relevan dengan konteks tertentu, seperti waktu, tempat, atau kondisi sosial. Pengetahuan konteks membantu seseorang mengaitkan dan memahami implikasi informasi dalam situasi yang berbeda. Konteks memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk tindakan yang tepat. Kesimpulan utama adalah bahwa pengetahuan konten dan konteks adalah dua elemen yang saling melengkapi. Pengetahuan konten menyediakan dasar informasi yang diperlukan, sementara pengetahuan konteks membantu seseorang menggunakannya secara efektif dalam situasi yang sesuai. Dalam pengambilan keputusan, belajar, dan berkomunikasi, kedua jenis pengetahuan ini sangat penting untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan efektif. Refleksi terhadap pengetahuan dan pengalaman baru mengenai pengetahuan konten dan konteks dapat membantu kita lebih memahami pentingnya kedua aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa refleksi yang mungkin muncul. 1. Kepentingan pengetahuan konten. Saya menyadari betapa pentingnya memiliki pengetahuan konten yang kuat. Informasi yang spesifik dan akurat adalah fondasi untuk membuat keputusan yang baik dan untuk berhasil dalam pekerjaan atau studi. Pengalaman baru mungkin telah menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, kekurangan pengetahuan konten dapat menghambat kemampuan saya untuk mengatasi masalah atau berkontribusi secara efektif. Saya mulai menghargai pentingnya terus-menerus belajar dan memperbarui pengetahuan konten saya agar tetap relevan dalam lingkungan yang selalu berubah. 2. Relevansi pengetahuan konteks. Pengalaman baru juga mungkin telah menunjukkan betapa pengetahuan konteks bisa menjadi kunci dalam menginterpretasikan dan menerapkan pengetahuan konten. Tanpa pemahaman konteks yang tepat, informasi mungkin tidak memiliki makna yang benar. Saya mungkin telah mengalami situasi di mana pengetahuan konten saya sebenarnya cukup baik, tetapi saya tidak dapat menggunakannya secara efektif karena kurangnya pemahaman tentang situasi atau lingkungan. Refleksi ini mengingatkan saya untuk selalu mempertimbangkan konteks dalam komunikasi, pengambilan keputusan, dan tindakan sehari-hari. 3. Integrasi pengetahuan konten dan konteks. Saya menyadari bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif atau pengambil keputusan yang bijak, penting untuk dapat mengintegrasikan pengetahuan konten dan konteks dengan baik. Ini memungkinkan saya untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan memahami implikasi dari tindakan saya. Belajar dari pengalaman baru juga membantu saya memahami bahwa pengetahuan konten dan konteks saling melengkapi. Tidak cukup hanya memiliki salah satunya, keduanya diperlukan untuk pemahaman yang mendalam. Saya terinspirasi untuk terus mengembangkan kemampuan saya dalam menggabungkan kedua jenis pengetahuan ini dalam kehidupan pribadi dan profesional saya. Refleksi ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan konten dan konteks adalah dua elemen penting yang saling terkait dalam pemahaman dunia di sekitar kita. Dengan memperhatikan keduanya, kita dapat menjadi individu yang lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan kita. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian, apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.